Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatan wassalamun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan Sesnot, semoga sehat selalu dan tetap produktif di masa pandemi ini. Pada video ini, kita akan mencoba untuk melihat tentang gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 yang lalu, dan tahun ini tepatnya 15 tahun kejadian gempa Jogja. Dan saya akan coba fokus melihat beberapa catatan riset dari paper-paper yang sudah dipublikasikan tentang gempa Jogja tahun 2006 ya, maaf, tahun 2006 maksud saya. Dan dalam rentang 15 tahun tentu banyak sekali riset yang dilakukan, baik riset di upstream maupun riset di downstream. Maksudnya di upstream itu di hulu, dalam artian melihat fenomena mekanisme sumber gempanya seperti apa, kemudian pemicunya seperti apa dari sudut pandang geologi, seismologi maupun geodesi. Ada juga riset-riset yang dilakukan di downstream, seperti untuk pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan kesiapsiagaan, dan itu juga bagian dari riset teman-teman di sosial untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan awareness ya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan ya tentang potensi bencana. Selain itu juga ada riset diantaranya in between, yaitu untuk struktural research, untuk bagaimana memahami dari struktur bangunan yang bisa baik ya atau bisa tahan jika terjadi gempa. Dan ini banyak sekali riset yang dilakukan oleh peneliti di Yogyakarta. Dan saya akan fokus pada riset di upstream, jadi karena background saya sebagai seorang seismologi, dan saya akan mencoba untuk melihat bagaimana paper-paper yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah yang punya reputasi yang bagus tentunya, untuk melihat tentang fenomena sumber dari gempa Jogja tahun 2006. Nah, ini saya awali dengan sebuah informasi parameter gempa. Ini berdasarkan informasi dari USGS bahwa gempa Jogja ini terjadi tahun 2006 pukul, kalau saya lihat dari waktu UTC, pukul 22.53 menit. Kemudian kalau kita konversi ke WIB plus 7 jam, yaitu sekitar pukul 5 lebih 53 menit, 58 detik. Magnitudo gempa ini 6,3, terlihat di sini 6,3, dan kedalamannya relatif dangkal, yaitu 12,5 km. Gempa ini mengakibatkan lebih dari 5.800 orang meninggal dunia dan 20.000 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar dampak dari tertimpa reruntuhan bangunan. Karena itu masih pagi, mungkin sebagian masyarakat masih beristirahat di rumah, kemudian tiba-tiba terjadi gempa, dan bangunan-bangunan yang tidak kuat menahan goncangan gempa, maka dia akan runtuh dan menimpa orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan ada yang meninggal dan juga alami luka-luka. Nah, saya coba lihat secara regional terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat inilah sebuah penampang secara horizontal dari profil di selatan Jawa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah garis merah, kalau saya boleh gambarkan. Ini garis merah, saya pertegas garis merahnya. Nah, ini sebuah batasan lempeng, pertemuan lempeng ya, atau juga kita kenal dengan zona subduksi. Nah, kalau kita tarik sampai ke utara, dia sampai Sumatera, menerus ke selatan Sumatera, sampai ke selatan Jawa, selatan Bali, sampai dengan selatan Nusa Tenggara. Nah, interaksi antara dua lempeng, di sini ada lempeng Indo-Australia, dan Eurasia, kemudian di selatan secara, tidak lurus maksudnya, caranya kurang bagus, dan juga dengan, ya. Nah, kecepatan pergerakan pertemuan dua lempeng ini adalah 6,7 cm per tahun. Kalau kita lihat implikasinya dari pertemuan ini adalah gempa. Nah, ini salah satu contoh gambar kegempaan yang pernah terjadi di selatan Jawa, dan kita coba lihat dalam penampilan secara vertikal. Dan ini vertikalnya seperti ini,
Dan ini kita lihat ada beberapa warna kegempaan, ada warna merah, dan warna hijau, dan warna biru. Tentunya ketiga warna ini memberikan kedalaman gempa yang berbeda, kedalaman sumber gempa yang berbeda. Warna merah ini relatif dangkal, kemudian warna hijau ini sedang, antara 100 sampai dengan 250 km, dan ini gempa-gempa dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gempa-gempa dalam yang tadi, warna biru, dia dari dari slab samudra yang masuk di bawah slab benua, dan dia sudah di ujung, sudah bertemu dengan zona transisi mantel, dan itu masih ada terjadi gempa karena pengaruh gaya buoyancy dan juga gaya tarik gravitasi di ujung slab samudra. Nah, selain itu juga kita bisa menemukan ada beberapa gempa yang dangkal. Di warna merah ini relatif dangkal, ada di zona kontak subduksi. Juga ada beberapa yang ada di darat ya, ada di darat, dan itu terpicu oleh adanya aktivitas sesar aktif yang ada di darat. Selain itu juga yang warna hijau ini adalah gempa-gempa sedang yang di gambar ini, gempa dengan sedang, atau kita bisa menyebutkan dengan intermediate earthquake, dan dia sudah berada di zona Benioff. Kalau ini dia berada di bidang kontak, yang warna merah ini di bidang kontak, atau juga kita kenal dengan namanya zona megatrust. Seperti gempa di Malang tahun 2021 beberapa bulan yang lalu, dia berada di sini, di zona warna hijau. Tentunya di sini lebih dalam, di atas 100 km, dan dia sudah berada di zona Benioff, bukan lagi di zona megatrust. Kemudian kita lihat dari getaran yang dirasakan. Ini berdasarkan juga referensi dari USGS, karena saya melihat arsip gempa-gempa masa lalu di USGS relatif lebih baik ya. Kita bisa mendownload di webnya, dan kita bisa melihat atau menganalisis gempa-gempa yang pernah terjadi pada masa lalu. Nah, ini MMI-nya, di Yogyakarta itu mencapai 8. Jadi kalau MMI 8 itu sangat terasa goncangannya. Kalau kita berdiri mungkin akan jatuh ya, kalau kita berdiri. Jadi sangat kuat goncangan gelombang permukaan akibat gempa ini. Dan tentunya kalau bangunan-bangunan yang tidak kuat ya, secara struktur, dia akan rubuh ya, akan rusak. Dan seringnya biasanya rusaknya di bagian atap, karena bagian atap itu kalau di Jawa kebanyakan menggunakan genteng yang relatif lebih berat, kemudian ditahan dengan kayu atau bambu. Nah, ini yang sangat riskan. Jadi pas jadi goncangan, jadi genteng itu jatuh, ataupun bambu itu tidak kuat menahan genteng, maka dia akan ambrol ya, dan itu akan mengakibatkan bahaya karena bisa tertimpa orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, skala MMI 8 ini sangat signifikan, sangat terasa goncangannya. Kemudian di Surakarta itu MMI 5 juga terasa goncangannya, dan di Salatiga MMI 4. Kalau kita lihat di sini di gambar ini yang berwarna merah sekali. Ini yang sangat dekat dengan sumbernya, yang kita tahu di daerah Bantul, kemudian sebagian Klaten ya, sebagian Klaten itu memberikan dampak kerusakan bangunan yang signifikan, dan diduga juga ada amplifikasi di situ. Jadi gelombang yang terjadi di sumber gempa kemudian merambat ke permukaan. Kalau di situ tanahnya lunak, tidak ada peredaman, tetapi yang ada pembesaran ya, amplifikasi dari gelombang. Jadi terjadi amplifikasi, kemudian di permukaan itu akan terasa lebih kencang goncangannya, dan juga akan bisa berdampak lebih parah dampak kerusakannya. Dan kita tahu bahwa banyak bangunan rumah tinggal, kemudian kantor pemerintahan, sekolah, termasuk salah satu bangunan sejarah yaitu Candi Prambanan juga mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Jogja tahun 2006. Kemudian kita coba lihat dari sisi mekanismenya ya, ini dari sudut pandang seismologi tentunya. Jadi tadi saya bilang bahwa kita akan lebih banyak ke sudut pandang seismologi. Ini sebuah profil dari mekanisme fokusnya. Ya, mekanisme fokus ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita tentang profil dari sumber yang membangkitkan gempa. Nah, kalau dari sini kita bisa mengatakan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya sesar aktif yang bergerak secara mendatar.
dan arah mengiri. Sedikit kompleks ya. Jadi bergerak secara mendatar, secara mengiri. Jadi sebuah sesar aktif yang bergerak secara mengiri, ya, secara mendatar dan mengiri harusnya. Oke. Dan sering kita kenal atau disebut dalam bahasa paper itu sinistral strike slip atau left lateral strike slip fault ya. Jadi sebuah sesar secara mendatar yang bergerak mengiri. Nah, ini profil mekanisme fokusnya. Dan jika kita lihat dari gambar ini gambar yang dibuat oleh Pak Dhani Hilman. Ya, saya ambil dari salah satu referensi beliau yang dipublikasikan tahun 2007 pada sebuah seminar ya. Dan di sini beliau menggambarkan adanya sebuah kemenerusan sesar. Ini sesar opaknya di sini beliau menggambarkannya, ya. Dan ada bagian yang beliau buat dengan sangat tegas sekali di sini sebagai zona rupture-nya, sebagai mine rupture ya. Beliau menyebut sebagai mine rupture. Ini tentunya berdasarkan survei beberapa tahun setelah gempa, secara geologi ya, survei secara geologi. Kemudian di bagian utaranya beliau menemukan atau membuat sebuah dari sesar dengkeng di bagian utara dari sesar opak. Jadi kalau ini sesar opaknya dan ini sesar dengkengnya. Kemudian beliau juga memplot ini sumber gempa berdasarkan dari informasi USGS. Ya, ini informasi USGS. Jadi sama. Sumber gempa yang di sini dan yang ini sama. Epicentrum dari USGS. Dan dari gambar ini juga terpetakan beberapa zona likuifaksi. Jadi ada beberapa spot-spot terjadi likuifaksi. Tentunya likuifaksi yang terjadi di sini tidak masif seperti likuifaksi yang terjadi di Patobo atau Balaroa di Palu, tapi ini adalah spot-spot, bisa jadi likuifaksi ada air yang keluar dari tanah, ya. Dan itu lumrah terjadi di saat terjadi sebuah gempa dengan magnitudo yang signifikan, maka dia akan memberikan goncangan dan air tanah menjadi jenuh dan dia terangkat ke permukaan dan terlihat di bagian permukaan keluar airnya. Ada beberapa dari kasus itu yang sampai seperti air mancur keluar dari dalam tanah. Dan itu seperti cenderung terjadi kalau yang dekat pantai ya. Seperti yang terjadi di Pidijaya, sehingga saya tahun 2016 itu ada beberapa spot di sana itu seperti air mancur keluar dari dalam tanah karena goncangan akibat gempa mengakibatkan air bawah permukaan itu jenuh dan dia keluar muncrat ya ke permukaan. Oke, dari sini juga tergambarkan ada beberapa wilayah yang ini yang zona beliau menyebutnya sebagai broad fracture zone. Jadi sebuah zona yang bisa kita sebutkan zona lemah ya, bisa kita sebutkan zona lemah yang juga bisa berimplikasi kepada kerusakan bangunan yang signifikan di wilayah. Nah, ini sesaat setelah gempa atau seminggu seingat saya setelah gempa, jadi grup dari GFZ Jerman melakukan pemasangan 16 stasiun seismik yang segitiga putih ini adalah stasiun seismik. Kalau saya tidak salah, ada 16 stasiun seismik yang terpasang di sekitar Jogja. Dan ini area-area kerusakan yang berwarna merah ini, dia menyebutkan ini area kerusakannya di sekitar Jogja, Bantul, sampai ke Klaten, ya, dan area-areanya dan tentang area kerusakan. Kemudian dari hasil observasi stasiun seismik, ada stasiun seismik, kemudian diproses dan diidentifikasi eventnya, dan dia mendapatkan sebuah sebaran event itu di bagian timur dari kemenerusan sesar opak. Kita lihat di gambar ini area gempa-gempa susulannya. Kemudian dia mencoba membuat penampang vertikalnya. Ini penampang vertikal AB, berarti di sini dia coba potong A, ini terus B, A, B, dan dia mendapatkan sebuah profil vertikal seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini ada sedimen yang lemah, atau weak zone, weak sedimen, dan ini yang tadi saya sebutkan terjadi amplifikasi karena batuan belum padat, masih lunak, kemudian terjadi gempa, ada gelombang yang terangkat ke permukaan atau menjelar ke permukaan, kemudian pas masuk
atau menemui zona lemah, dia akan terjadi pembesaran gelombang atau amplifikasi. Tentunya goncangan di permukaan akan lebih besar lagi. Dan ini adalah klaster gempa-gempa susulan, dan dia menarik sebuah interpretasi berwarna hitam ini, putus-putus ini adalah sebagai sebuah struktur. Jadi di sini ada sesar opak, ya, sesar opak ada di situ, kemudian dia ada sebuah struktur lagi di sini, yang dia interpretasikan dari profil sebaran gempa-gempa susulan. Nah, ini menjadi salah satu hal penting bagi seorang seismologi sesaat setelah gempa. Biasa yang kita lakukan seperti juga yang pernah kita lakukan di Lombok, di mana waktu itu saya sekitar 5 hari setelah gempa Lombok, kita berangkat ke Lombok untuk mendeploy sejumlah seismometer. Nah, tujuan kita adalah untuk memahami gempa-gempa susulan. Dan gempa susulan itu akan memberi pemahaman kepada kita bagaimana profil struktur di bawah permukaan yang memicu gempa tersebut. Nah, dari sini tentunya kalau kita tidak melakukan survei lebih detail, kita tidak akan mendapatkan informasi gempa susulan karena jaringan pengamatan yang relatif jauh. Kalau kita menggunakan jaringan pengamatan regional, tentunya dia tidak akan bisa merekam gempa-gempa kecil. Nah, kalau seandainya kita rapatkan seperti yang dilakukan di sini, dirapatkan ada 16 stasiun, dirapatkan di sekitar sesar, maka kita akan mendapatkan informasi gempa-gempa kecil dan akan memberikan informasi tentang sumber yang membangkitkan gempa tersebut. Penting itu dipahami, penting, karena kita akan bisa melakukan mitigasi ke depannya. Di saat kita sudah tahu sumbernya dengan baik, seperti apa dinamika yang terjadi di sana, seperti apa struktur struktur bawah permukaan seperti apa, itu akan sangat menjadi informasi penting bagi kita untuk membuat sebuah peta bahaya kegempaan di kemudian hari. Tentunya untuk mitigasi ya, untuk pengurangan risiko bencana. Hal yang sama sering kita lakukan seperti gempa Pidijaya tahun 2016, dan tahun 2018 di Lombok kita juga melakukan hal yang sama, dan juga di Ambon waktu itu tahun 2019 kita juga melakukan hal sama. Dan itu menjadi informasi sangat berharga bagi kita untuk memahami profil atau sumber yang membangkitkan gempa. Oke, saya coba lihat di sini. Nah, ini model skematik ya, model skematik dari capture gempa. Ini yang dilakukan oleh Suji. Kalau yang tadi, pada bagian sebelumnya ini dilakukan oleh Walter, grupnya dari KFZ, kemudian Profesor Suji dari Kyushu University melakukan survei juga di Jogja, dan ini menggunakan INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar atau INSAR. Ini adalah sebuah teknologi penginderaan jauh yang menggunakan citra hasil sensor dari satelit atau foto udara. Dan Profesor Suji ini mempublikasikan papernya tahun 2009 di Earth Planet Space. Ini salah satu jurnal yang punya reputasi yang bagus. Dan dari hasil kajian Profesor Suji, ada yang menarik di sini. Beliau menarik sebuah pemenurusan rupture dari sesar, earthquake rupture fault. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan yang tadi kita gambarkan di awal, atau kita ceritakan di awal yang digambarkan oleh Pak Dhani Hilman. Ini sedikit berbeda, tapi itu lumrah terjadi karena makin banyak orang melakukan studi di suatu tempat, maka ada hal-hal baru yang bisa kita pahami. Nah, ini sesar opaknya ada di sini, dia menarik sesar opak ada di situ, kemudian dia menarik ada sebuah profil risk factor ini, earthquake rupture zone, dan dia menduga ada sebuah struktur lain yang bukan di bidang sesar opak. Ya. Ada struktur lain yang memicu gempa ini. Kemudian hasil interpretasi ini juga dia gabungkan dengan gempa-gempa susulan yang diperoleh dari publikasinya Walter. Dan ini memberikan pemahaman bahwa mungkin ada sebuah hal lain ya di bagian timur dari sesar opak yang memicu gempa ini. Kemudian ada yang menarik lagi nih, tahun 2019 ini ada menarik. Ini paper orang kita sendiri, orang dari UGM, grupnya UGM. Ini ada Satria Dila dan
ada Bu Anggreni, Bu Ade Anggreni ini salah satu kolega kami juga di UGM, kemudian beberapa kolega ada Pak ini Birger Luher, ini juga kolega kami yang ada di FZ. Ada satu paper juga pernah kami tulis bersama dengan data Maramex dengan Pak Birger Luher 2014, kemudian ada Pak Wiwit ya. Jadi ini sebuah hasil yang menarik kalau menurut saya. Dan dari paper ini dia mencoba untuk melakukan processing ulang dengan menggunakan jaringan pengamatan GFZ tahun 2006 yang lalu dengan 16 stasiun seismik seingat saya. Kemudian di processing ulang, dilakukan picking ulang, kemudian diidentifikasi eventnya, direlokasi, sampai ke tomografi seismik. Nah, dari hasil tomografi seismik, paper ini atau Dila dan kawan-kawan ini dari paper ya, dia mendapatkan sebuah skematik, dia membuat sebuah skematik yang menarik ya. Nah, ini yang bagian yang ini ya, ini dia menyebutkan ada sebuah struktur yang dia sebutkan dengan ngalang fault. Jadi sebuah sesar ngalang di bagian timur dari sesar opak. Ini sesar opak yang ini opak dan ini sesar ngalang. Dan dasar interpretasi sesar ngalang itu pertama berdasarkan dari sebaran gempa susulan pertama, dan terlihat di sini titik-titik hitam adalah gempa susulannya. Kemudian ada perbedaan antara low dan high velocity. Nah, low dan high velocity itu menggambarkan ada sebuah struktur di situ karena ada profil yang kontras ya, perbedaan kontras antara high dan low velocity. Dan ini yang digambarkan dalam paper ini. Nah, sedikit terbuka kalau menurut saya ya, sedikit terbuka pemahaman kita bahwa yang tadinya kita menduga gempa Jogja itu akibat sesar opak, kemudian dari paper ini dia memunculkan sebuah hal baru bahwa ada sesar lain lagi di bagian timur dari sesar opak yang dikenal dengan ngalang fault atau sesar ngalang. Nah, ini saya pikir sebuah temuan yang menarik ya. Dan dari skematik ini dia juga menggambarkan adanya zona damage area ya, zona-zona rusak ya, dia buat dengan dash line ya, di wilayah Bantul ya, kemudian sampai ke Klaten. Dan dari penampang seismik tomografi dia menemukan adanya low velocity zone. Nah, low velocity zone ini yang tadi digambarkan di hasil sebelumnya. Saya coba masuk ke sini di hasil sebelumnya. Di hasil sebelumnya kita lihat di sini adanya weak sediment. Nah, weak sediment inilah yang tadi digambarkan pada inilah weak sediment yang tadi digambarkan sebagai low velocity zone. Oke, berikutnya kita coba lihat ada paper yang juga relatif baru ya. Ini paper yang dipublikasikan tahun 2017. Kolega kami juga ini BMKG namanya Hamdan, dia mempublikasikan paper tahun 2017. Paper ini berdasarkan data dari proyek Domerapi, di mana waktu itu saya terlibat untuk dalam kegiatan proyek ini, proyek Domerapi tahun 2013 dan 2014, di mana proyek ini merupakan kerjasama internasional antara PVMBG, ITB, UGM, dan juga beberapa universitas di Perancis. IRD ya, IRD Research Development kalau saya tidak salah, kemudian ada Grenoble University, ada saya lupa beberapa institusi dari Prancis. Tapi ada kolega kami, ada Petak Siang dari IRD, kemudian ada François ya, EPGP ya, EPGP di Prancis. Nah, ini proyek ini kita ingin memahami Merapi dan Merbabu sebenarnya. Jadi kita ingin memahami seperti apa dinamika yang terjadi dalam tubuh Gunung Merapi dan Merbabu. Dan dari itu dengan sebaran 64 seismometer, tentunya ada informasi lain yang bisa didapatkan. Dan
Pak Ramdan ini menggabungkan data Geomerapi dan data BMKG untuk mengidentifikasi event gempa di wilayah Jawa secara regional. Dan ada hal menarik di sini bahwa ada sebuah klaster di sekitar eh, sesar opak dan sesar apa? Sesar Ngalang. Jadi ada sebuah klaster. Dan di sini kalau kita lihat, ini sebuah klasternya di sini nih. Klaster antara di dekat Opak dan Ngalang. Ini Merapi ada di situ, ini Merbabu, ini di utaranya ada Gunung Sumbing kelihatannya. Ya, seperti. Nah, ini klaster sesarnya dan masih ada seismisitas di situ, masih ada gempa-gempa yang terjadi di antara Opak dan Ngalang. Nah, saya coba munculkan dengan gambar berikutnya. Ini dia coba zoom in di sekitar sesar Ngalang dan Opak. Dan di sini Opak ya. Opak. Ya. Kalau saya merujuk ke papernya Gila tadi 2019, maka dia akan ada sesar Ngalang ya. Dan ini event gempa tahun 2006 berdasarkan referensi dari uh, Global CMT. Nah, ini yang menarik bahwa ada beberapa event di situ, sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa masih ada kegempaan di sesar Opak atau sesar Ngalang yang tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita. Dan saya selalu mengkampanyekan bahwa eh, pahami potensi dan perkuat mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada ulasan-ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.